Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syafil ardi wa fis sama'. Ini dia bagian berikutnya. Oke, mengejar siluman iblis. Pada suatu malam yang terasa menegangkan dari biasanya, Paman Wanto meminta istrinya untuk memberikan dia segelas kopi. Permintaan Paman Wanto dengan baik dipenuhi oleh istrinya. Ada tatapan haru yang seketika membayang di kedua mata Paman Wanto kala melihat istrinya berjalan membawakan segelas kopi dengan luka gamparan tangannya di kening sang istri. "Ini mas kopinya," kata Tante Rita sembari menaruh segelas kopi di atas meja. "Duduk," kata Paman Wanto mengisyaratkan istrinya untuk duduk di sampingnya. "Maafin aku ya sayang, aku sudah keterlaluan sama kamu," kata Paman Wanto membelai kepala istrinya. Belayan tangan sang suami direspon rasa ketakutan oleh Tante Rita. Tergambar jelas ketika tangan Paman Wanto hendak memegang tangannya, Tante Rita berusaha menghindari sentuhan tangan suaminya. "Kamu kenapa?" tanya Paman Wanto. "Aku ke dapur lagi ya mas," kata Tante Rita hendak berdiri. "Aku ingin memperbaiki semuanya sayang," kata Paman Wanto menghalangi Tante Rita. "Aku udah memaafkan kamu mas, tapi aku belum bisa menerima pesugihan kamu," kata Tante Rita berjalan menuju arah dapur. Tante Rita berjalan menuju dapur dengan air mata yang tidak kuasa lagi dibendung. Tante Rita terus menangisi kekhilafan suaminya. "Aku gak nyangka kamu akan senekat ini mas. Aku bener-bener gak bisa nerima itu semua. Aku gak bisa mas. Terlebih sekarang aku sedang mengandung anak kamu. Aku gak mau anak ini kembali hilang karena ulah kamu." Lirih Tante Rita menyesali semua yang sedang terjadi padanya. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan juga aroma bau amis yang tajam membuat Tante Rita mual bukan kepalang. "Astagfirullah, bau apa ini? Kenapa baunya amis sekali?" Tante Rita terus bertanya-tanya. Di tengah kekalutan yang melanda Tante Rita, terdengarlah suara gemerincing lonceng dan juga suara kaki kuda yang sangat keras menerpa telinganya. Bruk. Tiba-tiba pintu dapurnya terbanting dengan keras dan membuatnya terbuka sangat lebar. Dari balik pintu itu muncullah seorang wanita tua dengan keadaan lusuh dan juga dengan baju yang sobek. "Siapa?" tanya Tante Rita dengan segudang ketakutan yang melandanya. "Saya lapar," lirih nenek tua itu. "Kenapa nenek rusak pintu saya? Nenek ini siapa?" tanya Tante Rita lagi. "Saya lapar," tegas wanita tua ini. Tante Rita terus memperhatikan segala gerak-gerik nenek ini. Di usia yang sudah sangat senja ini, mana mungkin dia bisa meruntuhkan pintu dapurnya yang jelas-jelas jauh lebih berat dari berat tubuhnya. Pandangan Tante Rita terhenti pada sebuah tanda seperti liukan ular di keningnya. Tante Rita merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat. Perlahan, nenek tua itu mendekat ke arahnya, dan bau amis itu semakin membubung tinggi di seantero dapur ini dan membuat Tante Rita semakin kewalahan. Semakin langkah kaki nenek itu mendekat, semakin banyak pula keanehan yang terlihat. Perlahan, seluruh tubuh wanita tua ini mengeluarkan sisik yang sangat banyak hingga menutupi wajahnya. Tante Rita terus melihat makhluk aneh itu terus menunjukkan jati dirinya pada Tante Rita. Lagi-lagi, Tante Rita dibuat menganga ketika seorang nenek tua itu kini berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan juga panjang sekali. "Kamu adalah tumbal selanjutnya," kata siluman itu. "Tumbal? Enggak,
Saya tidak ridho mati dengan jalan seperti ini, tepis Tante Rita. Wanto sudah menyerahkan kamu untuk menjadi santapanku. Ikutlah denganku. Siluman itu terus tertawa angkuh. Ular besar itu menggulung habis tubuh Tante Rita hingga menyisakan kepala Tante Rita. Ayat-ayat suci Al-Quran berusaha terus disuarakan oleh Tante Rita. Dari arah ruang tamu, Paman Wanto berjalan mendekati istrinya dan menyaksikan sang istri menjadi korban pesugihannya pada siluman ular itu. Mas, tolong aku, Mas. Lirih Tante Rita meminta pertolongan suaminya. Paman Wanto hanya membatu, menyaksikan ular besar itu menggulung habis istrinya. Harapan untuk dapat hidup nyatanya sangat nihil untuk Tante Rita. Tanpa ampun, ular raksasa itu terus menggulung tubuhnya sampai nafas Tante Rita mulai tidak karuan. Selamatkan aku, Mas. Aku sedang mengandung anakmu. Lirih Tante Rita sebelum akhirnya nafas itu tidak lagi berhembus untuk Tante Rita. Tante Rita harus menyerah pada gulungan ular raksasa itu. Setelah Tante Rita benar-benar meninggal karena pesugihan antara suaminya dan juga siluman ular itu, dan sekejap pula ular siluman itu hilang entah kemana, dan menyisakan jasad wanita yang tidak berdosa ini di hadapan sang suami yang sudah tega menumbalkan istrinya demi selembar uang. Rita, maafkan aku, Rita. Maafkan aku. Lirih Paman Wanto dengan air mata yang deras mengalir. Di sela-sela permohonan maafnya pada jasad sang istri, Paman Wanto pun terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri yang sudah mulai kaku, membeku, untuk berusaha membangunkan istrinya dari kematian. Namun hasilnya nihil. Kematian itu terlalu kuat menarik Tante Rita. Singkat cerita, pemakaman Tante Rita pun selesai dilaksanakan. Paman Wanto berjalan gontai menuju kamar tempat dia memuja pada Nyi Wangsi. Paman Wanto membuka tutup guci besar dengan harapan akan banyak uang yang dia dapatkan karena berhasil menumbalkan istrinya pada siluman itu. Ketika Paman Wanto membuka guci tanah liat itu, Paman Wanto tidak menemukan uang selembar pun di sana. Paman Wanto sangat terheran-heran dan juga kepanikan mulai melanda dirinya. Sialan, Nyi Wangsi, datanglah. Saya ingin berbicara denganmu, Nyi. Paman Wanto berusaha berteriak mengharapkan Nyi Wangsi akan datang untuknya. Apalagi Wanto? Lirih Nyi Wangsi yang tiba-tiba sudah berada di tempat tidur yang ada di kamar itu. Mana uang yang kau janjikan, Nyi? Mana? Uang? Kamu tenang saja. Aku sudah membunuh orang-orang yang menagih padamu. Kau tidak perlu takut lagi, Wanto. Tidak akan ada lagi yang menagih hutang padamu, kata Nyi Wangsi. Saya tidak meminta Nyai untuk membunuh mereka. Saya hanya mau uang, Nyi, uang, kata pamanku. Wanto, kau sudah berani padaku. Jangan sesekali kau buat aku murka padamu. Kau hanya mau uang dan uang saja. Kau lupa ada tempo yang terus bergulir untuk semua kekayaan yang akan kau dapatkan dariku. Aku sudah banyak mengabulkan permintaanmu. Sekarang aku mau kau yang jadi tumbalku selanjutnya, pinta Nyi Wangsi. Saya? Apa istriku dan tumbal-tumbal itu tidak cukup untuk mengisi perutmu, Nyi? Darimu aku hanya mendapatkan anak dan juga istrimu, dan yang lain hanyalah sebagai tanda baktimu padaku. Karena tumbal sebenarnya adalah darah dagingmu sendiri, Wanto. Nyai, jangan ingkar janji, Nyai. Kau manusia tidak beradab, Wanto. Sekarang kau tahu akibatnya. Nyi Wangsi pun menghilang entah kemana. Mendengar ancaman Nyai yang akan menghancurkan kekayaannya, Paman Wanto pun segera mengemas sisa-sisa uang dan juga bongkahan emas hasil pesugihannya pada sebuah koper dengan tujuan dapat segera meninggalkan rumah ini dan melanjutkan kekayaannya di lain tempat. Tuk 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 tuk. Suara pintu rumah Paman Wanto ada yang mengetuk. Dengan koper hitam yang terus berada di genggamannya, Paman Wanto pun membukakan pintu dan nampaklah dua orang polisi di hadapannya. Maaf,
"Apa ini rumah saudara Wanto?" tanya polisi itu. "Iya pak, saya sendiri," diri Paman Wanto. "Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana," kata polisi itu. "Pembunuhan berencana? Saya dari kemarin di sini pak. Saya juga baru kehilangan istri saya. Mana mungkin saya membunuh orang? Bapak pasti salah orang pak," kata Paman Wanto. "Untuk selebihnya bapak bisa ceritakan itu di kantor. Mari pak," kata polisi itu terus meminta Paman Wanto untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. "Saya nggak mau pak, saya tidak bersalah." Paman Wanto terus menepis tuduhan yang dialamatkan padanya. "Saya minta bapak bersikap kooperatif. Jika bapak terbukti tidak bersalah, bapak bisa terbebas pak," kata polisi itu. Dengan keterpaksaan akhirnya Paman Wanto pun digiring oleh polisi itu menuju kantornya dan diinterogasi mengenai tuduhan itu. Pihak kepolisian memberikan Paman Wanto sebuah video yang menunjukkan orang yang membunuh para debt collector itu. Dan anehnya, di video itu orang yang membawa senjata api itu adalah jelas-jelas Paman Wanto. "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa pak," kata Paman Wanto. "Bagaimana Anda bisa tidak tahu pak? Sedangkan di video ini Andalah orang yang melakukan itu semua pak," kata polisi yang menginterogasinya. "Saya benar-benar tidak tahu pak. Itu bukan saya tapi Nyi Wangsi." "Nyi Wangsi? Siapa dia?" "Dia adalah siluman ular yang merubah wujudnya menjadi saya pak." Pengakuan Paman Wanto hanya membuat pihak kepolisian menggeleng-gelengkan kepalanya. Pengakuan Paman Wanto hanya membuat pihak kepolisian menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebelum ada keputusan pengadilan, bapak akan ditahan di sini." "Pak, bawa dia," kata polisi itu. "Siap dan." Kedua polisi yang sedari tadi berada di belakang Paman Wanto pun menggiring Paman Wanto menuju sel. Kedua polisi itu meminta Paman Wanto melepas semua bajunya dan menggantinya dengan pakaian tahanan yang sudah disediakan. "Bapak bisa berganti pakaian di sini dan barang-barang bapak akan kami amankan sampai bapak dinyatakan bebas oleh pengadilan," pinta polisi itu. Enggak, ada banyak emas dan uang-uang saya di koper itu," kata Paman Wanto. "Bisa pak," kata polisi itu sedikit menaikkan nada suaranya. Dan Paman Wanto pun segera mengganti pakaian sesuai arahan polisi. Sekarang keruntuhan itu benar-benar nampak di hidup Paman Wanto. Singkat cerita, beberapa minggu setelah penahanan Paman Wanto, pihak bank menyita seluruh aset yang Paman Wanto punya untuk menutupi pinjamannya pada bank. Pinjaman sebesar 500 juta rupiah itu Paman Wanto gunakan untuk menutupi kerugian perusahaan pada proyek yang dikerjakannya. Karena kerugian besar itulah Paman Wanto kehilangan pekerjaannya dan juga seluruh harta yang dimilikinya. Kondisi Paman Wanto semakin mengkhawatirkan. Dia selalu saja menjalankan pemujaannya di kamar sel, sehingga para polisi yang menjaganya beranggapan bahwa Paman Wanto terkena gangguan jiwa. Singkat cerita, kini usiaku menginjak usia 15 tahun. Ayah dan ibu sering menceritakan tentang Paman Wanto padaku. Sedari kecil aku memiliki indera penciuman yang jauh lebih sensitif dari orang normal. Aku bisa mencium bau-bau aneh yang mungkin tidak tercium oleh orang normal, dan itu secara otomatis aku dapatkan. "Sayang, hari ini ibu akan pergi menemui Paman Wanto. Kamu mau ikut nak?" tanya ibu. "Boleh bu," kataku mengiyakan ajakan ibu. Aku dan ibu pun bergegas pergi menuju lapas tempat Paman Wanto ditahan. Selama di perjalanan, banyak sekali bau yang membuat aku terganggu. Ada salah satu bau yang terus mengikutiku dan benar-benar mengganggu. Aku pun terus membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir bau itu jauh dari hidungku. Sekitar 30 menit kemudian, aku dan ibu sampai di lapas itu. Bau aneh itu semakin meliuk-liuk di hidungku. Aku pun sesekali menutup hidungku berharap itu akan sedikit mengurangi bau yang terus-menerus mengikutiku. "Maaf bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu anggota keamanan yang menjaga lapas itu. "Saya ingin menemui adik saya pak, namanya Wanto," kata ibu.
"Maaf Bu, Saudara Wanto tidak dapat dibesuk," kata bapak keamanan itu. "Kenapa Pak? Apa Wanto diisolasi karena depresinya?" tanya ibuku. Aku baru tahu kalau Paman Wanto mengalami depresi parah dan menyebabkan dia harus menerima isolasi di tahanan ini. Bukan Bu, Saudara Wanto terserang penyakit kulit dan pihak kedokteran tidak mengizinkan siapapun menemui Saudara Wanto karena ditakutkan penyakitnya akan menular. Jelas bapak itu. "Apa Pak? Penyakit kulit? Apa kulitnya bernanah?" tanyaku dengan spontan dan seperti tanpa kendali. "Iya benar sekali Dek, kulitnya bernanah dan mengeluarkan bau amis," kata bapak itu. "Bu, kita harus tetap membesuk Paman Wanto. Aku pastikan penyakit ini tidak akan menular. Ini dampak dari ritual yang selalu dilakukan oleh Paman Wanto, Bu," kataku. "Boleh Pak, kami menemui Wanto?" tanya ibuku lagi. "Maaf Bu, tetap tidak bisa," kata bapak itu. Tiba-tiba aku mendengar bisikan di telingaku yang mengatakan bahwa kami harus pergi dari tempat ini karena ini akan sangat beresiko untuk keselamatan aku dan juga ibu. Nyi Wangsi sedang berusaha membuat Paman Wanto menderita karena sudah meninggalkan ritual itu untuknya. Nyi Wangsi sengaja melakukan ini pada Paman supaya Paman mau kembali menyembahnya dan meminta kesembuhan dari Nyi Wangsi. "Bu, sebaiknya kita pulang saja. Resikonya terlalu besar," kataku. Akhirnya aku dan ibu kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, aku kembali mencium bau aneh itu di sini. Apa bau ini adalah pertanda atau hanya imajinasiku saja? Aku tidak tahu pasti. Malam mulai menunjukkan jati dirinya. Angin bertiup sangat kencang. Malam ini aku melihat suasana di sekitar melalui jendela yang ada di kamarku. Di tengah ketenanganku di malam ini, aku kembali mencium bau yang sedari tadi mengikutiku. Aku berusaha terus mengendus bau itu untuk mengetahui dari mana asal bau itu. Aku memejamkan mataku seraya terus mengendus bau itu. Beberapa saat kemudian, aku membuka mataku perlahan. Aku benar-benar terkejut ketika melihat banyak sekali tulang belulang manusia di tembok. Dan bau itu pun semakin membuat aku pengap. Aku benar-benar melihat seluruh ruangan di kamar ini penuh dengan tulang dan juga darah yang sangat-sangat bau. Kepalaku terasa mulai memberat. Aku berusaha meneriaki ayah dan juga ibu untuk mendekat, tapi tidak ada satu orang pun yang datang padaku. Sesekali aku dibuat batu karena aku sudah benar-benar pengap di sini. Aku berusaha berjalan semampuku, walau dengan terpapah-papah untuk sampai ke dekat pintu dan keluar dari ruangan ini. Aku memegang beberapa benda seperti kursi dan lemari untuk bisa terus melangkahkan kakiku menuju pintu. Prak! Aku menjatuhkan vas bunga yang ada di meja belajarku. Aku memecahkannya dan beberapa kepingan pecahan vas itu mengenai kakiku. Luka menganga harus aku dapatkan kali ini. Nafasku sudah benar-benar tidak lagi beraturan. Jantungku pun sudah tidak lagi seirama dan aku benar-benar dibuat tersiksa ketika mendapati jarak aku dan pintu yang semakin menjauh. Kakiku terasa sangat perih. Darah sudah mulai bercacaran di lantai. Aku benar-benar tersiksa dengan keadaanku kali ini. Tolong aku ya Allah. Atas izinmu, kembalilah kalian ke asal kalian. Ini bukan dunia kalian. Pergilah, pergilah, pergilah. Angin mulai mereda, bau itu pun mulai menguap dan tidak lagi sepekat tadi. Aku dibuat kewalahan dengan kejadian ini. Tubuhku semakin tidak karuan. Lemas sekali rasanya, dan mataku pun terasa mulai memberat. Aku terus menahan mataku agar tidak tertutup dan terus dalam keadaan sadar. Aku terus memanggil nama ayah dan ibu agar segera menghampiriku. Dengan izin Allah, ayah dan ibu kali ini mendengar lirihanku dan segera membawaku ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Aku terus berusaha menahan mataku agar tidak terpejam dan tetap dalam kontrol kesadaran yang penuh. Aku terus membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW
dan terus meminta Allah Azza wa Jalla menjaga aku juga kehidupanku. Ayah membawa aku ke sebuah rumah sakit yang lumayan dekat dengan rumah kami. Sesampainya di sana aku langsung dibaringkan di sebuah belangkar dan para perawat itu pun membawa aku menuju IGD untuk mendapat perawatan. Aku masih dengar derup langkah dan juga rintihan tangis ibu yang terus mengiringi dorongan belangkarku ini. Salah satu perawat pun terus mengajakku berbicara untuk menjaga kesadaranku. Tapi mataku sangat berat sekali dan aku juga sangat lemas. Sedari dari rumah, aku terus menjaga mataku tetap terjaga. Tapi kali ini aku menyerah dengan mengikuti keinginan mataku untuk tertutup dan sekarang aku kehilangan kesadaran secara total atau koma. Dalam keadaan hidup dan mati, jiwaku sekarang berada di sebuah lorong yang hitam pekat dan sangat menakutkan. Apakah aku sudah mati? Di mana aku ya Allah? Apa ini kematian? Lirihku, kau tidak sepenuhnya mati, hanya nyaris mati. Ya, aku mendengar suara itu dan berusaha mencari asal suara dengan menatapi seantero lorong ini. Siapa kamu? Tanyaku benar-benar takut. Aku adalah saudaramu yang tidak sempat dilahirkan oleh ibuku. Saudaraku? Siapa itu? Kataku. Aku adalah anak pamanmu yang tidak sempat terlahir ke dunia karena keserakahannya. Enggak, itu enggak masuk akal. Aku tidak memintamu untuk percaya. Namun yang pasti aku akan memberikanmu air untuk menjadi pemutus perjanjian gaib pamanmu. Kenapa kamu ingin memberikan aku air itu? Tanyaku semakin heran, karena asal suara itu belum aku temukan. Karena dengan memutus perjanjian itu, maka kamu akan selamat dan begitu pun orang tuamu. Dengan keselamatan itu, maka aku akan tetap bisa terlahir kembali sebagai anak istimewa dari keturunanmu. Kamu akan lahir dari keturunanku? Tanyaku semakin bingung. Ya, aku akan terlahir kembali. Ambillah air di kendi itu dan pulanglah. Aku melihat sebuah kendi yang tiba-tiba ada di depan mataku dan mengeluarkan sinar yang amat terang. Aku meraih kendi itu dan memeluk air itu dengan rasa ketakutan yang semakin menggunung tinggi. Bagaimana caranya aku kembali ke jasadku? Tanyaku. Kenapa kamu diam? Di mana kamu? Bagaimana caranya aku bisa pulang? Tapi suara itu tidak lagi terdengar. Aku benar-benar terjebak dalam ruangan gelap ini sendirian. Aku merasakan lemas itu kembali. Badanku terasa memberat dan aku kehilangan keseimbangan hingga aku harus terjatuh dan terduduk menahan lemas yang terus menggerogoti tubuhku. Sementara itu keadaanku semakin memburuk dan sekarang alat pendeteksi jantung menunjukkan bahwa jantungku sudah tidak berdetak lagi. Tim dokter berusaha mengembalikan detak jantungku dengan bantuan alat pemacu jantung. Jiwaku yang terus terkurung di lorong itu terus dikendalikan oleh rasa lemas yang tidak tertahankan. Bibirku terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang aku bisa. Aku terus berdoa agar Tuhan mengizinkan aku kembali ke jasadku dan hidup kembali bersama ayah dan juga ibu. Di sela-sela kekalutanku, aku melihat ada setitik cahaya yang menaungi kepalaku. Aku menatap ke arah atas lorong ini dan tersilaukan akan cahaya yang begitu terang yang terpancar dari arah atas lorong ini. Ketika aku terus menatapi cahaya itu, secara perlahan cahaya yang terpancar itu berjalan menjauhiku. Aku berusaha mengejar cahaya itu, berharap ini adalah cahaya ilahi yang akan membawaku kembali ke jasadku. Aku terus berjalan dan seperti ada tenaga lebih untuk bisa berlari mengejar cahaya itu. Aku berlari sekuat tenagaku mengejar sang cahaya yang sangat cepat berlalu. Tapi di ujung jalan, aku melihat jurang yang sangat tinggi. Langkahku tertahan ketika melihat jurang itu. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang mendorongku dan membuat aku jatuh ke jurang itu. Aku terperosok ke dalam jurang yang dalam itu. Aku menutup mataku. Aku takut sekali. Vita, Vita. Seseorang terus memanggil namaku dan ada sentuhan tangan di kedua bahuku. Perlahan,
Aku membukakan mataku dan aku menatap banyak sekali orang berbaju putih di hadapanku. Aku meliarkan pandangan mataku dan atas izin Allah, aku bisa kembali menatap ibu. Ibu, birihku. Suaraku nyaris hilang karena alat bantu pernapasan yang terpasang menutupi hidung dan mulutku. Sayang, ibu langsung memelukku erat sekali. Aku merasakan deru nafas penuh kecemasan dari ibu. Terima kasih ya Allah, Kau sudah kembalikan aku pada keluargaku. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku meminta ayah dan ibu mengantarkan aku untuk membesuk Paman Wanto di tahanan. Dengan penuh perdebatan, akhirnya ayah dan ibu bersedia mengantarkan aku menemui Paman Wanto. Kami naik ke sebuah angkot yang nampak kosong. Setelah naik, ibu meminta Pak supir untuk mengantarkan kami menuju lapas. Di tengah-tengah perjalanan, ada seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua naik ke dalam angkot yang kami naiki. Kakek ini berpakaian serba putih dan juga dia memakai ikat kepala bermotif loreng harimau. Janggut yang panjang dan juga sudah memutih membuat tampilan kakek ini sedikit menakutkan. Saya rasa kalian tidak perlu menemui Wanto, kata kakek itu tiba-tiba menghalangi langkah kami untuk menemui Paman Wanto. Kenapa Pak? Dari mana Bapak tahu Wanto? Tanya ibuku. Tidak perlu kamu tahu saya tahu Wanto dari mana. Tapi saya sarankan kalian untuk pulang saja. Urungkan niat kalian untuk memutuskan perjanjian itu. Bapak ini siapa? Saya ingin adik saya sembuh dan terbebas dari semua ini, kata ibu. Saya tahu kecemasanmu sangat tinggi, tapi pikirkan juga anakmu, kata kakek itu. Kenapa dengan saya, kek? Tanyaku. Kamu adalah anak istimewa. Kamu diberikan anugerah lebih oleh Tuhan, kata kakek itu. Saya akan tetap menyelamatkan Paman Wanto, kek, kataku bersikeras. Akan ada bentrokan energi yang sangat kuat, dan dari bentrokan itu akan ada yang mendahului atau didahului, kata kakek itu semakin berbelit-belit. Saya nggak ngerti, kek. Begini nak, akan ada korban dari pemutusan perjanjian ini. Entah pamanmu sebagai pelaku, atau entah kamu yang akan mati karena menyelamatkan pamanmu, kata kakek itu. Aku tertunduk mendengar resiko yang akan aku dapatkan jika aku tetap bersikukuh menemui Paman Wanto dan memutus perjanjian itu. Sudah sampai, Pak, Bu, kata supir itu. Kami pun turun dari dalam angkot dan membayar ongkos sesuai tarif. Tanpa melihat kakek itu lagi, aku langsung melangkahkan kakiku menuju sel Paman Wanto. Dan tentunya dengan kawalan satu orang polisi. Betapa terkejutnya kami ketika mendapati kakek yang baru saja kami temui di dalam angkot sekarang sudah hadir di hadapan kami. Padahal jelas-jelas aku melihat kakek itu berlalu dengan angkot yang baru saja kami naiki. Pak, bagaimana bisa Bapak di sini? Tanya ayah. Saya di sini untuk membantu kalian melepaskan Wanto dari belenggu setan itu. Tapi maafkan saya adalah salah satu orang yang berperan dalam lingkaran setan ini, kata kakek itu. Bapak membantu adik saya Wanto untuk nyekik, Pak? Tanya ibuku. Iya, saya Sahal. Saya adalah seorang pertapa dan tinggal di tengah hutan, kata kakek itu. Sekelebat aku mencium bau seperti bau harimau atau macan atau bahkan binatang buas lainnya di sekeliling ruangan ini. Kakek bawa apa ke sini? Tanyaku. Kakek bawa peliharaan kakek, nak. Namanya si Belang. Dia adalah seekor harimau. Dulu dia adalah peliharaan salah satu raja yang sempat bertahta di wilayah ini, kata kakek itu. Peliharaan? Tanya ayahku. Kalian tidak perlu takut. Dia tidak akan menyakiti. Dia akan membantu saya memutuskan jerat pusaran iblis di diri Wanto, kata kakek itu. Apa kakek benar-benar mau menolong Paman Wanto? Tanyaku kembali. Iya, tapi ada syaratnya, pinta kakek tua itu. Syarat?
Apa kek? Tanyaku. Jika kamu sudah bisa menolong pamanmu, maka kamu tolong jugalah saya. Tolong makamkan jasad saya dengan baik dan juga sama seperti orang lain, kata kakek itu. Jasad kakek? Aku sangat kebingungan. Yang kamu lihat sekarang adalah ruh seorang kakek tua yang berharap bisa mendapat ridho Tuhan agar bisa pergi dengan tenang tanpa harus terlunta-lunta seperti ini, kata kakek tua itu. Aku, ayah, dan juga ibu hanya sanggup menganga mendengar penjelasan kakek tua ini tentang jati dirinya. Ternyata, sosok yang sedang kami hadapi tidak lain adalah sosok makhluk tak kasat mata yang berharap ridho Tuhan agar bisa terbaring dengan tenang dengan cara membantu pamanku. Saya harap dengan membantu pamanmu, Tuhan bisa mengampuni saya dan mau menerima taubat saya, kata kakek itu. Aku, ayah, dan ibu hanya menganga mendengar penjelasan lelaki tua ini. Tak berlangsung lama, setelah itu aku dan kakek ini diperbolehkan masuk oleh petugas. Tentunya dengan negosiasi yang berlangsung sangat alot. Aku melihat Paman Wanto terduduk di salah satu penjuru ruangan ini. Ruangan berbentuk kotak dan sangat tidak pantas untuk ditempati oleh manusia. Paman Wanto terduduk dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya mengeluarkan nanah dan juga berbau sangat amis. Assalamualaikum, diriku. Paman Wanto melirik ke arahku. Dia hanya menatap mataku dan kembali menunduk kembali. Mataku mulai membasah ketika melihat kondisi pamanku yang sangat-sangat memprihatinkan. Paman, ini aku Sinta, ponakan paman, kataku terbata-bata menahan tangis. Paman Wanto sama sekali tidak menggubris kedatanganku. Dia hanya terus terduduk membelakangiku, sembari terus berkomat kamit. Entah apa yang membuat bibirnya bergetar seperti itu. Apa kabar paman? Lirihku kembali. Paman Wanto berusaha menjauh ketika aku mulai mendekati dirinya. Apa yang paman rasakan? Sinta di sini datang buat bantu paman. Tidak ada yang bisa membantu saya. Lebih baik kamu pergi, nak. Paman Wanto malah memintaku untuk pergi. Sinta gak akan pergi sebelum paman bisa sembuh. Apa yang mau kamu sembuhkan dari saya? Saya baik-baik saja, kata pamanku. Sinta akan bantu paman melepas diri dari perjanjian paman dengan Nyi Wangsi, kataku. Tiba-tiba Paman Wanto membalikan badannya dan menatap tajam mataku. Sebenarnya aku takut sekali kalau Paman Wanto akan bertindak kasar. Dari mana kamu tahu Nyi Wangsi? Sinta tahu semuanya, paman. Dan tiba-tiba Paman Wanto berdiri dan berjalan memutari aku yang sedang terduduk sembari mengendus-ngendus tubuhku. Tidak ada yang bisa melepaskan Wanto dariku. Ya, nada suara Paman Wanto mendadak berubah. Aku yakin ini bukan Paman Wanto, melainkan Nyi Wangsi yang merasuki dan mengontrol kesadaran pamanku. Makhluk apa kamu? Kataku. Tidak usah banyak bertanya. Saya tahu kamu tahu siapa saya. Kamu sudah melakukan kesalahan besar ketika kamu dengan lancang menemui Wanto, kata sosok yang merasuki pamanku. Kesalahan terbesar saya adalah ketika saya tidak bisa melepaskan paman saya dari jeratan makhluk jahat seperti kamu. Tinggalkan tubuh pamanku sekarang juga, kataku. Kenapa harus saya tinggalkan? Paman kamu sendiri yang mengundang saya, kata dia. Saya tahu paman saya yang sudah mengundang Nyai. Dia sudah kehilangan banyak hal untuk mempertahankan Nyai. Sekarang tolong Nyai tinggalkan tubuh paman saya. Biarkan paman saya hidup normal seperti orang lain, kataku mulai menitikkan air mata. Saya bisa saja meninggalkan tubuh pamanmu, tapi tentunya tidak dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus bisa kau penuhi untuk kepergian saya, kata sosok itu. Jika kamu meminta tumbal orang lain lagi, saya tidak akan memberinya. Sudah banyak ruh yang tersesat karena ulah kalian, kataku. Bukan orang lain yang akan saya minta,
Tapi nyawa kamu yang saya minta, pinta sosok itu. Jika Nyai minta nyawa anak ini, maka langkai dulu mayatku, timba kakek tua itu yang tiba-tiba langsung ada di sampingku. Ingin jadi jagoan rupanya kau, Sahal. Kau lupa, jika jasadmu masih tergantung di singgasanaku, aku tidak takut dengan jasadku yang masih tergantung. Kabulkan permintaan anak ini dan pergilah, pinta kakek tua itu. Lancang kamu, Sahal, rasakan ini. Tiba-tiba sosok yang berada di dalam tubuh pamanku mencekik habis leher kakek tua itu sampai kulihat nafasnya seperti akan habis. Lepaskan dia, kataku berusaha mencipratkan air dari dalam kendi. Sosok itu mengerang kesakitan. Keluar dari dalam tubuh pamanku dan tunjukkan jati dirimu, kataku. Dan tiba-tiba tubuh Paman Wanto tergeletak di lantai, dan di belakang tubuhku ada sebuah bayangan hitam dan panjang sekali. Bentuknya seperti ular dalam ukuran yang sangat-sangat besar. Aku membalikkan tubuhku dan terkejut ketika mendapati sesosok ular besar dengan kepala manusia yang sangat menakutkan. Bau amis sangat menusuk di hidungku. Aku melihat tubuh kakek tua itu sekarang tergulung oleh ular siluman yang amat besar itu. Tolong, diri kakek itu di dalam gulungan ular. Apa yang bisa aku lakuin untuk menolong kakek? Tanyaku pada kakek tua itu. Cipratkan air itu, nak, cepat. Kakek tua itu dengan terengah-engah. Aku pun menuruti perintah kakek tua itu. Kemudian aku cipratkan air di dalam kendi yang aku bawa ke arah ular besar itu. Tapi entah kenapa, di setiap cipratan air itu, aku merasa semakin lemas dan juga tergopoh-gopoh. Energiku seperti ikut terbuang seiring cipratan air itu. Aku kenapa, Teh? Aku kenapa, Kek? Kenapa lemas sekali? Tanyaku hampir terjatuh. Cipratkan air itu, pinta kakek tua itu lagi. Dan aku melirik ke arah kakek tua yang masih berada dalam gulungan ular besar itu. Aku melihat tubuh kakek tua itu semakin habis tergulung oleh ular besar yang semakin menakutkan itu. Aku terus mencipratkan air ke arah ular itu. Semakin banyak cipratan air yang terbuang, semakin koyah pula tubuhku. Sekarang aku terduduk sembari terus mencipratkan air itu. Tiba-tiba, aku merasakan tubuhku akan segera kehilangan kesadaran. Aku berusaha mencoba untuk tetap tersadar. Jangan pergi, nak. Tetap bersama kakek di sini. Diri kakek itu semakin terdengar jauh di telingaku. Wah! Aku melihat tubuh ular itu hancur seperti terbom. Darah ular itu mulai mengotori bajuku. Tuhan, aku semakin tidak kuat lagi untuk mempertahankan kesadaranku ini. Aku melihat tubuh ular itu tercabik-cabik di hadapanku. Kakek tua itu pun tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir membasahi lantai di ruangan ini. Allahu Akbar! Aku benar-benar sudah kehilangan kesadaranku. Semuanya menghitam dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Namun yang pasti, aku berharap semua ini akan berakhir. Dan kita sampai di bagian epilog terakhir. Akibat kejadian waktu itu, aku harus rela kehilangan Paman Wanto untuk selamanya. Paman Wanto harus pergi karena penyakit kulit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Paman Wanto dimakamkan di kampung bersama kakek dan juga nenekku. Mereka dimakamkan di pemakaman milik keluarga. Hari ini, aku, ayah dan juga ibu berencana akan melakukan ziarah ke makam keluarga kami itu. Kami membawa beberapa bungkus bunga dan juga beberapa botol air. Sesampainya di pemakaman, aura berbeda mulai aku rasakan. Setelah kejadian di sel itu, indera keenamku sepertinya semakin terbuka dan juga terlatih untuk merasakan kehadiran mereka. Kami membacakan doa untuk keluarga kami yang sudah tiada ini. Di penghujung doa, aku semakin tidak nyaman berada di sini. Ayah menyadari kegelisahanku dan mulai menanyakan apa yang sedang aku rasakan. Tapi aku hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan ayahku itu. Aku semakin terganggu dengan kondisi ini.
Tapi aku tidak mungkin meminta ayah dan ibu untuk segera meninggalkan tempat ini. Ayah dan ibu sangat-sangat larut dengan pembacaan doa mereka. Akhirnya, aku menyerah dan mencoba mengizinkan energi itu menyentuh diriku. Aku memejamkan mata dan mulai membuka komunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Dalam pejaman mataku, aku merasakan begitu banyak orang yang berkumpul. Mereka duduk bersila dan melingkar. Banyak sekali orang-orang di sini. Di antara banyaknya orang aku melihat ada kakek, nenek, Tante Rita, dan juga Paman Wanto di sana. Dan mereka sangat-sangat dingin dan juga pucat pasi. Mereka tertunduk dengan kedua tangan disatukan dan diangkat ke atas melebihi posisi kepala, seperti memuja sesuatu. Orang-orang itu duduk melingkar di tanah, melingkar dan juga bertahap seperti tangga. Semakin atas semakin sedikit jumlah orang yang duduk. Aku semakin memperdalam tarikan energiku untuk dapat mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Semakin dalam aku masuk, aku melihat ada sesosok wanita cantik memakai baju bermotif seperti sisik ular tengah, duduk di sebuah kursi. Aku tidak tahu warna apa kursi itu. Wanita itu duduk dengan gagahnya di bagian paling atas di tingkatan itu. Orang-orang yang duduk di bawah mengarahkan tangan mereka menuju kaki wanita itu. Apa mereka memuja wanita itu? Kenapa mereka memuja dia? Siapa dia? Lebih baik kamu pulang. Tiba-tiba aku mendengar bisikan seseorang. Suara ini baru aku dengar, tapi terasa tidak asing. Suaranya seperti pernah aku dengar, tapi di mana dan kapannya lah yang aku tidak tahu. Ini bukan tempatmu. Cukupkan dirimu untuk mengetahui hal ini. Energi bawaanmu sudah mulai mengusik kami. Jangan biarkan kami terusik lebih lama lagi. Pergilah. Aku akan pergi tanpa kamu minta. Tapi jelaskan siapa dan sedang apa mereka padaku. Aku akan mencukupkan diriku setelah kamu bisa menjelaskan apa yang sedang aku lihat. Ungkapku. Ini kerajaanku. Aku adalah wanita yang sedang kau lihat. Kamu sebenarnya sudah mengetahui siapa aku. Pertemuan terakhir kita sudah membuatku kembali terhempas ke duniaku dengan cara yang tidak aku kehendaki. Harusnya kamu bisa mempersilahkan aku untuk pergi dengan lebih halus lagi. Wanita yang sedang aku lihat? Apa ini suara wanita yang tengah dipuja orang-orang itu? Baiklah kalau begitu penjelasanmu. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya jika aku telah salah memperlakukanmu tanpa mengurangi rasa hormatku. Bisa kamu jelaskan penglihatanku? Kataku lagi. Aku adalah sosok ular yang sudah kau bakar dengan air waktu itu. Aku juga sosok yang sudah merenggut jiwa-jiwa keluargamu. Kamu membakar aku, padahal pamanmu sendiri yang meminta kehadiranku. Kenapa kamu bakar aku? Kamu memperlakukan aku seakan-akan aku yang sudah keji melenyapkan mereka. Padahal pamanmu lah yang melenyapkan mereka. Tapi kenapa kamu tidak bakar juga pamanmu seperti kamu membakar aku? Apa pamanmu terlihat suci dengan perbuatannya di matamu? Ya kalau saja kamu tidak menggulung kakek tua itu, mungkin aku tidak akan membakarmu. Aku membakarmu bukan karena aku merasa dendam atas kepergian anggota keluargaku, tapi Tuhan mengizinkan aku untuk melenyapkan makhluk sepertimu, agar manusia tidak tersesat lagi. Damailah di duniamu, kataku. Apa kamu berpikir terbakarnya jasadku berarti aku juga hangus? Atau hilang begitu saja? Kamu salah. Mungkin kamu memang melihat aku terbakar dengan sangat mengenaskan, tapi itu hanya ilusimu. Ini adalah bagian dari perjanjian aku dengan pamanmu. Semua yang kau lihat hancur sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja. Bukan mereka yang hancur, tapi kamu yang hancur. Aku tidak mengerti sama sekali. Perjanjian gaib itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah berakhir, Nyi. Berakhir? Mungkin iya. Sebenarnya apa yang terlihat hancur itu tidaklah nyata. Air pemutus itu hanyalah air biasa yang tidak berdampak apa-apa. Ini permainan gaib pamanmu. Kematian pamanmu tidaklah terjadi. Aku menggantinya dengan bonggol pisang muda. Apa? Jadi yang dikubur itu bonggol pisang? Lalu di mana Paman Wanto? Tanyaku. Jujur saat ini aku sangat ketakutan.
Jasad pamanmu tergantung di sebuah gua. Pamanmu belum mati. Dia akan bisa kembali hidup. Dan seperti permintaan pamanmu, aku akan melenyapkanmu. Dengan itu pamanmu akan kembali hidup. Dan aku pun akan semakin tidak terkalahkan. Kemarilah jiwa-jiwa yang tenang. Dan aku melihat wanita yang tengah duduk itu bangkit berdiri menunjuk ke arahku. Seketika aku merasakan leherku seperti tercekik dengan sangat kuat. Aku kehabisan nafas karena cekikan ini. Aku berusaha melepaskan itu dan hasilnya nihil. Jiwaku berhasil terenggut oleh makhluk itu dan pamanku. Aku tidak menyangka Paman Wanto akan tega menumbalkan aku demi ritual nyegik ini. Aku tergeletak di samping ayahku. Aku harus rela mati di tangan makhluk itu. Sementara itu jasad Paman Wanto mulai tersentuh kehidupan. Paman Wanto mulai membukakan matanya dan menyadari dirinya yang kembali terlahir dan mendapati kembali kehidupannya. Aku menjadi tumbal yang paling menguntungkan bagi Paman Wanto. Dengan kemampuan yang aku miliki, banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh Paman Wanto untuk ritual ini. Itulah yang bisa aku sampaikan. Aku sekarang menjadi bagian dari orang-orang yang duduk melingkar dan memuja wanita siluman itu dengan batas waktu yang tidak bisa aku ketahui. Selesai. Jadi narasumbernya sangat luar biasa ini. Penulisnya menceritakannya dengan sangat detail, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Wow. Terima kasih buat Afri Dwi selaku penulis dari kisah ini. Sampai jumpa ya di kisah lainnya. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat Afri Dwi. Terima kasih sangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di